Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli Solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin amin Allahumma. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar di subtema 2 pembelajaran kelima. Adapun muatan pelajarannya yaitu ada bahasa Indonesia KD 3.8, matematika KD 3.3, dan untuk tujuan pembelajaran hari ini nanti diharapkan kalian mampu menggunakan kata ungkapan pemberitahuan secara lisan dengan tepat. Kemudian kalian bisa membandingkan banyak benda dari dua kumpulan objek yang banyaknya 41 sampai dengan 99. Kemudian kalian mampu menentukan bilangan lebih dari atau kurang dari dengan benar. Nah, bisa dibuka bukunya halaman 77. Nah, di situ ada beberapa hewan ya. Nah, ada hewan ikan, ular, buaya, kupu-kupu, harimau, dan ayam. Sementara hewan itu dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada hewan jinak dan ada hewan buas. Oke, hewan jinak itu apa ya Bu Nuri? Nah, hewan jinak itu biasanya hewan yang tidak membahayakan bagi manusia. Hewan yang biasanya dipelihara oleh manusia. Kemudian kalau hewan buas, hidupnya biasanya di alam liar ya. Kalaupun ada yang memelihara hewan buas itu sudah butuh latihan khusus sehingga bisa menjinakkan hewan buas tersebut. Nah, di halaman 77 nanti Soli Solihah bisa menggunting ya, mengelompokkan hewan-hewan yang ada di sini masuk ke dalam hewan buas atau ke dalam hewan jinak. Oke. Contohnya hewan jinak yaitu ikan, hewan buasnya harimau. Nah, yang lain bisa dimasukkan ya. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, sekarang tolong sampaikan ungkapan pemberitahuan tersebut kepada temanmu yang ada di teks yang sudah kalian baca halaman 79 ini ya. Kira-kira ungkapan pemberitahuannya itu kalimat yang mana ya? Oke, contohnya di sini adalah hewan jinak itu tidak berbahaya bagi manusia. Nah, ini kenapa disebut kalimat pemberitahuan? Karena dalam kalimat tersebut itu memberitahukan bahwa hewan jinak itu tidak berbahaya bagi manusia. Nah, hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Itu juga termasuk kalimat pemberitahuan ya sayang ya. Karena hewan buas itu biasanya hidup di alam liar, tidak dipelihara oleh manusia. Oke, sekarang tuliskan 3 kalimat pemberitahuan ya. Kalimat pemberitahuan yang memberitahukan agar berhati-hati dengan hewan buas. Oke, contohnya cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat
harimau. Ada lagi, jangan memberi makan hewan buas ya. Karena kalau kita sembarangan memberi hewan buas tanpa hati-hati nanti teledor, tangannya bisa dimakan. Ya sayang ya, meskipun jarak biasanya kalau di kebun binatang antara hewan buas dengan pengunjung itu diberi jarak jauh, tapi tidak tahu juga ya, karena mungkin kita lengah. Nah, lebih baik kita menghindari untuk memberi makan hewan buas. Kemudian, hewan buas sangat berbahaya jika kita pegang. Nah, jangan sampai kita memegang hewan buas. Ketika kita melihat ular ya, kita harus minta tolong kepada orang yang lebih dewasa ya, jangan malah justru dipegang karena nanti kalau gigit kena upasnya, nah berbahaya sekali ya. Hewan buas itu jangan dipegang. Kalaupun ada yang memegang ular, itu biasanya ular yang sudah dijinakkan ya, sayang. Hanya orang-orang tertentu ya yang berani atau tidak berbahaya memegang hewan tersebut. Kemudian hewan buas hidup di alam liar, tidak dipelihara oleh manusia ya. Manusia itu memelihara hewan-hewan jinak. Nah, sekarang kita masuk ke matematika halaman 80. Perhatikan gambar kelompok hewan buas dan hewan jinak berikut. Nah, di sini ada hewan buas semua, ya. Yang pertama ada buaya. Nah, buaya jumlahnya ada 30 ekor. Sementara harimau jumlahnya ada 15 ekor dan ular itu ada 42 ekor. Oke. Sekarang dari gambar ini kemudian buka di halaman selanjutnya akan ada pertanyaan. Nah, ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah, kita fokus ke angkanya ya. Buaya 30, harimau 15, dan ular adalah 42. Hewan yang paling banyak adalah ular karena jumlahnya yaitu 42. Hewan yang paling sedikit itu adalah yang paling sedikit antara 30, 15, dan 42. Paling sedikit angka berapa? Iya, pinter. 15. Kalau begitu hewan yang paling sedikit adalah harimau. Nah, titik-titik lebih banyak dari ular. Lebih banyak dari ular. Kira-kira ada enggak ya? 30, 15, sedangkan ular itu paling banyak ya. Nah, ular lebih banyak dari ular. Ular lebih banyak dari buaya ya, diganti ya karena soal di dalam buku itu salah. Nah, ular itu lebih banyak dari buaya. Nah, 42 itu lebih banyak dari 30. Kemudian titik-titik lebih sedikit dari ular. Yang sedikit dari ular, harimau dan buaya ya. Buaya dan harimau itu lebih sedikit dari ular. Kemudian urutan hewan dari yang paling banyak adalah yang paling banyak yaitu ular. Kemudian apalagi? Buaya, baru harimau. Kalau kita disuruh untuk mengurutkan hewan yang paling sedikit adalah harimau, buaya, baru ular yang paling banyak. Oke, harus bisa membedakan ketika kita disuruh untuk mengurutkan dari yang paling banyak atau yang paling sedikit. Ya, jangan kebalik. Ya, solih-solihah. Oke, sekarang kita berlatih halaman 81 ya. Nah, 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. Nah, kemudian coba selesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Ya, ada 45, ada 65.
Kira-kira 45 ini kurang dari atau lebih dari 65 ya? Iya, nanti bisa dikerjakan. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Nuri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.